Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, pertama saya ingin menyapa Pak Kiai, gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Aktivitas lancar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat bahagia. Jadi di sini dari Pondok Pesantren Banyuayu bermaksud untuk melakukan wawancara terkait penerbitan di buletin kristal yang diterbitkan dalam waktu 2 kali selama 1 tahun. Dan alhamdulillah untuk kali ini temanya adalah peran santri dalam kemerdekaan berkemajuan, yang mungkin tema ini sangat cocok untuk seorang tokoh berpengaruh sekaligus berpengalaman, inspirator seperti Pak Kiai. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Sofiullah, biasa dipanggil Sofi, dan kami di sini ingin melakukan beberapa wawancara dan beberapa pertanyaan yang sangat penting tentang santri dalam perannya di kemerdekaan berkemajuan. Jadi yang pertama Kiai, yang ingin kami tanyakan adalah tentang bagaimana peran santri pada waktu dulu di dalam mereka itu merebut kemerdekaan dari penjajah. Mengingat waktu itu katanya banyak santri yang berperan, Kiai. Jadi begini, kita ini hampir lebih dari 300 tahun dijajah. Jadi kalau merdeka kita itu di 1945, kira-kira di mulai abad 16 kita sudah 16, 17, 18, 19. Jadi mulai di abad 16 kita sudah dijajah. Abad 16 itu kira-kira di Indonesia waktu itu masih kerajaan-kerajaan. Di abad 16, di abad 15 Masehi ya, Iya. dijajah sampai 1945. Lebih 300 tahun kita dijajah. Beberapa kelompok-kelompok agamawan yang tumbuh pada waktu itu di era abad 19 awal, beberapa ulama yang lahir di abad 18 itu mulai berpikir tentang bagaimana kita ini keluar dari penjajahan. Kita menjadi negara yang merdeka. Terus kemudian perjuangan yang seperti itu lahir juga dari beberapa kelompok-kelompok muda seperti Budi Utomo dan beberapa kelompok yang lain. Kelompok pemuda, kelompok pesantren berdiskusi. Terus kemudian di NU itu ada Nahdlatul Tujar, kelompok kebangkitan para petani yang berdiskusi juga tentang kemungkinan Indonesia merdeka dan melakukan beberapa ikhtiar bisnis yang mensejahterakan. Dari situlah baru kemudian para alim, para ulama menyatukan sikap dan pilihan untuk bisa merdeka. Dan yang luar biasa itu, di awal kemerdekaan kita itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah mendapatkan konsultasi dari Bung Karno waktu itu, baru kemudian mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya pemikiran, gerakan untuk membela tanah air, merebut kemerdekaan. Bahkan salah satu ulama pendiri NU menyebut mencintai NKRI, mencintai negara itu sebagian dari iman. Itulah yang kemudian menggelora di kelompok santri, dan kelompok santri menjadi bagian dari beberapa instrumen perjuangan yang merebut kemerdekaan. Dan alhamdulillah sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan atas nama
atas perjuangan para syuhada. Ada bahkan para ulama dulu itu menjadi pasukan perang, menjadi bagian. Kalau di Pamekasan banyak lah beberapa ulama, nanti bisa ditelusuri nama-nama beliau-beliau itu yang ya pegang senjata, menjadi komandan di lapangan perang untuk kemudian bisa berjuang. Kenapa para ulama itu berjuang begitu? Karena para ulama itu mencintai Indonesia, mencintai kemerdekaan, dan tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan bersama-sama, tanpa kesetiakawanan, dan karena mencintai Indonesia itu. Akhirnya jadilah Indonesia NKRI, itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dulu katanya kiai yang memimpin Laskar Hizbullah itu yang dari Pamekasan, termasuk salah satu kakeknya Kiai Abdul Adim. Ya banyaklah para pejuang ulama itu yang ada di gelanggang perang untuk merebut kemerdekaan. Jadi Indonesia merdeka itu bukan hadiah, tapi karena kita berjuang. Karenanya kita ini sebut negara yang masyarakatnya pejuang kita. Jadi kita ini lahir dari kelompok perjuangan para syuhada pada waktu itu. Indonesia lahir merdeka karena para syuhada. Kita manusianya ini lahir dari kelompok pejuang-pejuang. Pejuang siapa? Mbah buyut kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Orang tua kita berjuang, mbah-mbah kita yang waktu itu di abad 19 awal mungkin ikut ya melawan lah penjajah. Jadi kita ini anak pejuang, Pak. Anaknya siapa? Anaknya para orang yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Nah, sebagai anak pejuang, malu dong kalau kita mengisi kemerdekaan tidak luar biasa. Malu dong kalau kemudian kita tidak mencintai sesama. Malu dong kalau kemudian kita tidak mengisi kemerdekaan dengan membangun kesetiakawanan antar kita. Kenapa? Malu pada bah buyut kita yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Tinggal ngisi kemerdekaan aja kita. Itulah kira-kira. Sebagai anak pejuang lah. Sebagai anak pejuang dan untuk mengisi kemerdekaan, ini kan konteksnya adalah santri Kiai. Bagi santri yang dikenal sebagai kaum sarungan, untuk mengisi kemerdekaan, mindset yang harus dibangun oleh mereka itu kira-kira bagaimana, Kiai? Ya, oke, begini. Saya ini juga santri. Iya. Saya di rumah ngelola pesantren. Ada pesantren. Bahkan dalam penelitian Universitas Sunan Kalijogo Jogja, pesantren tertua di Pamekasan Sumber Anyar. Penelitian dari YIN sini juga pesantren tertua di Madura itu Sumber Anyar. Saya lahir di sana, besar di sana, mengenyam pendidikan di beberapa tempat. Kira-kira citra diri santri ideal itu seperti apa? Kan begitu. Untuk mengisi kemerdekaan ini, kira-kira ini agak panjang jawabannya. Kira-kira generasi ideal itu seperti apa? Dulu orang di daerah Pamekasan pinggiran Pamekasan itu Telanakan, Pademau, Propo, Pakong, Pagantenan ini pinggiran, Kadur ini pinggiran. Baru kemudian orang menyebutnya Pantura. Itu kalau anaknya sekolah di kota, itu tahun 80, tahun 60, tahun 70, tahun 90-an, kalau anaknya sekolah di kota, itu orang merasa anak ini akan mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada orang yang dikirim ke pesantren-pesantren. Itu tahun 80-an. Sehingga beberapa orang yang punya kemampuan finansial, yang orang tuanya pedagang, yang orang tuanya punya banyak relasi, itu anaknya disekolahkan ke kota. Ke kota semua. Oke. Kenapa? Karena akan mendapatkan koneksi ilmu yang lebih, ilmu umum yang lebih membuka peluang untuk kesuksesannya ya, di dunia. Setelah itu ada perubahan luar biasa kehidupan ini. Tiba-tiba gadget luar biasa, smartphone beredar luar biasa. Bagi beberapa masyarakat kota yang sebelumnya itu
anaknya sekolah di kota, sekarang agak khawatir. Kenapa? Ada video yang beredar tidak terkontrol, ada kehidupan, ada moralitas yang semakin turun, ada isu narkoba, ada isu begitu, sehingga orang sekarang berpikir, saya ini kalau bekerja, misalnya suaminya bekerja, istrinya bekerja, terus anak ini gimana nih? Yang jaga. Kalau satu kerja pedagang, satu bertani, ini anak sedang saya bekerja, siapa yang jaga? Siapa yang kontrol? Siapa yang kontrol? Sementara kehidupan sudah seperti ini. Iya. Akhirnya masyarakat sekarang cenderung memilih pesantren. Gitu. Sebagai jalan alternatif dari itu. Jalan alternatif utama. Bukan alternatif terakhir loh ya. Alternatif utama untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi pertanyaan berikutnya kemudian, citra diri pesantren seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa mengantarkan generasi masa depan? Yang pertama, pesantren yang bisa mendidik kesadaran iman dan akhlak. Oke, saya yakin kalau pesantren begitu, bisa yakin. Basisnya memang seperti itu. Sudah. Semuanya mungkin. Yang kedua, bagaimana kemudian pesantren bisa mengantarkan orang hidup di zaman yang akan datang. Jadi misalnya akhlak iman udah bagus, udah ukurannya iman itu apa? Orang yang soleh. As-soleh itu apa? Al-qaim bihukukillah wa hukukinnas. Orang yang senantiasa memegang prinsip-prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Baru kemudian, ukuran moralitas itu apa misalnya? Karena ada standar-standarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Misalnya standarnya itu. Terus kemudian doa kita ini kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Syarat rukun bisa hasanah fid dunya dan fil akhirah itu apa? Fid dunya itu ya berarti kita harus punya apa yang menjadi kebutuhan di dunia. Apa saja kebutuhan di dunia? Berarti kita butuh makan. Berarti kita butuh pekerjaan. Berarti kita ini butuh pengabdian, bermanfaat ke orang lain. Berarti kita ini butuh komunitas, butuh aktivitas yang mendapatkan kebutuhan hidup di dunia. Sekarang pertanyaannya, kebutuhan hidup di dunia masa depan seperti apa? Karena di basisnya pesantren itu kan al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil asli. Bil jadidil aslah itu bagaimana? Kan harus ada definisinya masing-masing. Al-qadimus soleh itu apa saja? 1, 2, 3, 4 misalnya. 1, sholatnya yang rajin di pesantren itu, mempertahankan sholat berjamaah itu al-qadimus soleh. Baru kemudian yang kedua, membangun kesetiakawanan. Baru kemudian taat kepada kiai, baru kemudian rajin belajar, baru kemudian sholat sunnahnya banyak, tahajud dan seterusnya, baru puasanya banyak. Oke, ini al-qadim as-soleh. Terus al-jadidil aslah ini apa? Misalnya seperti membuka pikiran dalam membaca keadaan masa depan. Terus orang masa depan yang hebat itu hanya 3 syaratnya sekarang. Ada 3 syarat utama orang menjadi hebat. Apa saja itu? Yang pertama, soleh, jujur, amanah, tabligh, fatonah. Bisa dipercaya, bisa ketika jujur, ikhlas, itu ada di pesantren sudah semua ini. Trust, bisa dipercaya, itu ada di pesantren sudah. Tapi jujur, ikhlas, dan bisa dipercaya ini tidak cukup. Ini satu syarat pertama. Baru kemudian yang kedua, memiliki kapasitas sumber daya manusia yang bagus. Jadi, mana jujur, orang jujur sama niki, bisa parcaja. Cing le soro ngelola manajemen keuangan tak bisa, karena tidak punya sumber daya. Jujurnya dapat, tapi SDM-nya nggak dapat. Oke, jujur sampean, jujur, ikhlas, mau bekerja sungguh-sungguh profesional. Oke, suruh menjadi pemimpin tidak bisa. Kun demo sekalian tak sabar, pas ngamuk misalnya, kan tidak bisa begitu pemimpin itu.
Terus oke, sampean jujur, sabar, ikhlas, oke, bisa dipercaya, oke, bisa dipercaya. Disuruh mengolah, suruh menangani pasien yang sakit, nggak bisa nyuntik, karena memang bukan nakes, bukan tenaga kesehatan. Terus setelah itu jujur ini pondasinya ini, suruh mengelola peternakan nggak bisa. Akhirnya setelah jujur, punya trust, bisa dipercaya, ini harus punya keahlian. Nah, punya sumber daya. Oke? Iya. Ini syarat kedua. Skill yang bisa dipakai. Betul. Untuk hidup di dunia. Untuk hidup di dunia. Iya. Karena ingin di dunia hasanah. Baru kemudian yang ketiga, kreatif dan cepat. Inovatif dan cepat. Kok bisa inovatif dan cepat menjadi syarat ketiga? Karena ini sudah jujur, sudah bisa memproduksi ini, sudah bisa memanajemen ini. Tetapi kalau tidak kreatif akan kalah ini. Sama yang kreatif dan cepat. Bahkan yang tidak jujur Kiai, kalau kreatif dan cepat biasanya kalah yang jujur. Enggak, jujur ini menang. Tetap menang. Kiai. Menang. Karena pondasi di sini ini, pondasi kejujuran. Yes. Sampean bincang-bincang dengan saya. Kira-kira sampean mau bicara dengan yang tidak jujur enggak? Ya, mau berteman enggak? Dengan yang jujur. Iya, mesti. Sampean di sini punya tim ekonomi. Mau ambil orang tidak jujur apa yang tidak jujur? Yang jujur. Yang jujur mesti. Yang punya trust. Jadi orang jujur, tapi jujur tidak cukup gitu loh ya. Tidak cukup sebagai syarat ya. Jadi tiga-tiganya itu tidak ada nomor 1, 2, 3. Harus jadi satu, jujur. Jadi misalnya sampean jujur, punya keahlian, mau berinovasi dan cepat. Kenapa cepat? Karena sekarang revolusi industri. Revolusi industri 4.0 ini butuh cepat. Dulu siapa yang mau belanja online? Sekarang sudah belanja online. Beli ini online. Tokonya di mana? Nggak jelas. Akhirnya efeknya apa? Banyak mall tutup. Beni Mulyadi, Beni Mulyono, mall. Pertukuan besar banyak tutup. Kenapa? Orang dari Roma datang. Tambah pada pandemi. Begitu. Harus cepat di dalam membaca keadaan seperti itu. Tuh. Terus Kiai, santri ini kan merupakan salah satu subhanul yaumi rijadul lugat, salah satu pemimpin suatu saat nanti, entah di rumahnya atau di mana. Kira-kira bagaimana cara mereka agar supaya suatu saat nanti bisa menjadi seorang pemimpin, Kiai? Saya mau bercerita diri saya saja. Nah, itu lebih baik ya, pengalaman Pribadi saja. Saya dulu ditinggal oleh ayah saya itu masih SD. Dari keluarga yang memiliki kecukupan ekonomi. Ekonomi saya cukup pada ayah saya. Dengan pondok kesambian gue lagi apa jadi. So pengasuh kasa jadi dukopo kan. Terus kemudian di Jaluat itu perwajahan Indonesia masa depan ini kenapa jangan sampean Mekasun ini fokus napa coba sampean Indonesia fokus coba sampean itu muncul ketika saya sedang SMP SLTP lah, masih sangat muda muncul Indonesia ini terserah kita karena yang tua-tua akan mati. Tergantung generasi. Waktu itu tahun 2000-an saya sudah berpikir begitu. 2020, 2030, 40 ini sudah tugas kita nih, kepemimpinan nih. Orang tua kita sudah tidak ada nanti. Yang akan mengisi kehidupan ini kita. Dari situ saya memilih atmosfer. Atmosfer itu teman, mencari teman yang baik-baik. Orang itu mau baik tergantung temannya. Orang itu kalau temannya baik-baik, itu akan menjadi baik. Kalau sudah temannya baik,
baik terus tidak baik, itu belum dapat hidayah saja. Jadi orang yang kalau atmosfer itu suasana ya, suasana kehidupannya itu bagus, harmoni, itu akan hebat. Terus gimana caranya hebat? Bertemanlah dengan orang hebat. Kalau pengen hebat, jangan berteman dengan orang tidak hebat. Nanti bisa nular ya. Nah, maksudnya dia akan bercerita tentang bagaimana caranya orang hebat. Asal kita mau belajar saja gimana caranya. Jadi akhirnya saya datang ke beberapa tokoh-tokoh besar waktu itu. Datang ke Kiai Hasyim Muzadi waktu itu. Gimana sih Kiai Hasyim Muzadi ini kok bisa sangat dicintai orang? Akhirnya ternyata beliau menyenangkan. Datang ke tokoh yang lain, gimana sih orang ini kok sangat disuka orang? Tapi sisi lain kenapa dia dikritik orang? Kenapa dihujat orang? Ternyata belum paham orang terhadap pemikiran beliau. Kenapa kayak Gus Dur dulu itu dihujat satu-satunya mencintai banget? Ternyata yang menghujat belum paham. Salah paham. Paham salah. Gitu kan macam-macam. Macam-macam. Jadi orang itu, Mas Ustadz, kalau salah paham itu bisa dijelaskan. Misalnya contoh ini ya. Ini warna apa? Ini warna hitam. Enggak, putih. Hitam. Kalau dibiarkan terus debat, itu orang paham salah. Kalau salah paham, ini warna hitam. Iya, benar warna hitam. Selesai. Nah, bagaimana caranya menjadi pemimpin masa depan? Saya dimulai dari berteman dengan orang hebat, silaturahim, bincang-bincang, baca buku, membaca teori. Dan saya dulu belajar cara berkomunikasi. Jadi dulu waktu saya kuliah di Malang, saya ambil kaca gitu di kos-kosan, beli kaca yang besar. Saya berkomunikasi, belajar cara bergaul dengan teman yang baik bagaimana, baca bukunya. Sampai sekarang saya masih baca cara bergaul dengan teman yang baik. Bergaul dengan teman yang baik di saat revolusi industri 4.0. Itu tetap saya pelajari terus. Misalnya ya, saya ketemu dengan sampean. Iya. Mas Sofi, apa kabar? Alhamdulillah baik misalnya. Wah, senang sekali saya bertemu sampean, makin ganteng, makin muda. Seneng enggak? Pasti seneng. Sebaliknya kalau saya ketemu dari Makassar, masih jangan kerker. Mesti tak seneng. Beda ya? Beda sekali kan? Beda, Pak. Ketemu dengan menyanjung orang dan ketemu dengan ngintrik orang, itu suasana batinnya lain. Orang hebat itu, orang-orang yang atmosfernya bagus, mesti selalu membuat orang bahagia. Orang yang atmosfernya negatif, mesti selalu menghina orang. Itu kira-kira. Jadi ciptakan suasana saling harmoni, saling ngebunga orang ya mungkin. Itu akan menjadi energi luar biasa, dan setelah menjadi energi luar biasa, buat orang menyenangkan. Dan orang yang menyenangkan itu karena orang bersyukur. Orang yang bersyukur akan hidupnya tersenyum. Orang yang tersenyum dan bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Amin. Dan akan dimudahkan. Akan dimudahkan, semua proses jadi mudah. Saya dulu jadi DPR itu termuda di Provinsi Jawa Timur tanpa uang. Saya tahu bahwa itu bukan faktor karena saya selalu mau bersahabat dan riang gembira dengan siapapun. Ada banyak faktor lain, tetapi sebagian dari faktor itu adalah mau bersyukur dan riang gembira. Senyum, ketemu orang, asik, kan. Apa kabar, sehat, saya lama nggak ketemu. Itu menyenangkan daripada tapi tak ketemu dia coba bendek. Aduh, enak suasana aja Cina. Jadi saya bisa menangkap hal itu ya. Yang pertama kita harus mencari teman yang baik. Betul. Yang kedua ciptakan suasana yang baik. Betul. Serta yang ketiga kita juga harus bisa belajar berkomunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain supaya bisa menyenangkan, begitu ya. Dan menyenangkan. Riang gembira. Kemudian banyak pertanyaannya ini. Tinggal satu. Kerepeannya kok banyak.
Ini Kiai, sekarang banyak yang miris Kiai tentang seorang pemuda bahkan lulusan pesantren ini mempunyai pemikiran yang ekstrim dan sangat radikal. Untuk santri terhindar dari pemikiran semacam ini itu bagaimana Kiai? Yang suka ngebom atau suka Wah, itu. mencaci-caci. Ya karena nggak bersyukur orang-orang. Orang yang biasa menjelekkan orang itu orang yang nggak bersyukur. Orang yang Simpel tidak, saja, Kiai. simpelnya begini deh. Tidak suka bersyukur. Orang yang suka begitu tidak bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang berkata kasar itu, apalagi ngebom, kata kasar aja belum. Orang yang tidak membangun kesetiakawanan, persahabatan, pertemanan, setetanggaan, seteretanan, sekanjaan, itu orang yang kurang bersyukur. Syukur apa? Syukur atas nikmat kesehatan, syukur atas nikmat kemerdekaan, syukur atas nikmat bisa memiliki teman, diabaikan begitu saja. Nah, berarti kan kurang bersyukur. Ya, ya. Terus yang terakhir Kiai, sebagai seorang yang sangat inspiratif, kira-kira pesan Kiai untuk santri ini bagaimana? Ada tiga syarat santri sukses masa depan. Ada tiga syarat. Yang pertama, santri itu harus belajar betul. Belajar 4 hal di pesantren. Belajar kesabaran, belajar keikhlasan, belajar ilmu pengetahuan, belajar akhlak. Kesabaran, keikhlasan, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Ya, itu yang di pesantren. Akhlak kepada kiai, akhlak kepada santri yang lain, akhlak kepada guru, kepada ustadz. Jadi akhlak itu jangan hanya ke kiai. Akhlak kepada kiai, kepada teman di pondok, kepada ustadz, kepada tetangga pesantren. Itu akhlaknya. Sabar, ikhlas, karena karakter santri itu harus sabar, ikhlas, dan hidup sederhana. Baru kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Ada 4 syarat, yang pertama itu. Yang ketiga, harus belajar juga tentang ilmu di dunia. Peluang apa yang dibutuhkan? Akhirnya menurut saya luar biasa kalau santri itu mau kuliah di kedokteran. Luar biasa kalau santri suatu saat ada yang lulus di kepolisian, di Akpol, di Akmil. Luar biasa kalau ada santri suatu saat, kita kan sedang merancang ini. Kalau suatu saat bisa lulus di pertanian, kimia, teknologi yang lain, terus kemudian lulus di pondasi agamanya kan udah bagus nih. Jadi dokter, jadi tentara, jadi TNI, jadi polisi, jadi pengusaha, jadi lulus bisa kuliah di luar negeri, kan begitu. Baru kemudian yang ketiga, mau melakukan akselerasi yang cepat dan inovatif untuk kemajuan Indonesia, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan membangun masyarakat yang semakin makmur. Tujuan akhirnya baldatun thayyibatun. Terima kasih Kiai atas waktunya, dan semoga Kiai selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Allahumma amin, serta dilancarkan segala urusannya di dalam membangun pemekasan yang hebat. Akhirul kalam dari kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kajian kali ini wawancara kali ini bisa memberikan manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.